my English class. Today I would like to explain to you about exposition text. Apa itu exposition text? Eksposisi atau dalam bahasa Indonesia adalah eksposisi, yaitu teks yang di dalamnya terdapat opinion. Opinion di sini maksudnya adalah pendapat. Jadi dalam teks eksposisi penulis itu akan mengemukakan apa yang menjadi pendapatnya. Jadi teks eksposisi ada dua, yang pertama analytical exposition, yang kedua adalah hortatory. Bedanya apa? Bedanya ada di struktur. Kita akan ke struktur. Struktur yang pertama disebut sebagai tesis, yang kemudian ada arguments, yang ketiga ada reiteration dan recommendation. Apa itu tesis? Tesis adalah saat penulis menjelaskan kira-kira maksud dia apa. Misalnya saya contohkan, penulis mau berbicara soal betapa pentingnya memiliki HP. Jadi di tesis dia akan bilang, I would like to tell you the importance of smartphone. Seperti itu. Kemudian arguments. Nah, disinilah letak opini tadi. Jadi penulis akan menjabarkan opini-opini yang dia miliki untuk mensupport tesis yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita kembali lagi, misalnya dia mau menjelaskan tentang HP, maka penulis akan menjelaskan saya satu apa, dua apa, dan tiga apa. Kemudian ada reiteration dan recommendation. Nah, untuk analytical exposition ada yang disebut dengan reiteration atau pengulangan, restatement dari argumen-argumen yang telah disampaikan. Jadi jika dia menyampaikan 3 argumen sebelumnya, maka di paragraf akhir dia akan bilang bahwa kenapa saya bilang HP itu penting, karena 1, 2, 3. Nah, kalau recommendation ini dimiliki oleh teks hortatory. Maksudnya adalah dia akan merekomendasikan sesuatu tentang pendapatnya tadi. Oke, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menulis teks eksposisi. Yang pertama kita ke grammar dulu. Jadi grammarnya sederhana, cuman simple present tense, kemudian ada passive voice dengan tenses yang sama. Oke. Jadi di tesis ini misalnya dia mau bilang smartphone is important. Kemudian ada argumen. Argumennya bisa 1, 2, 3, atau bahkan bisa sampai seterusnya 10. Jadi argumennya ada 1, smartphone itu penting karena alat komunikasi misalnya. To communicate. Digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian di nomor 2 dia akan menjelaskan kenapa smartphone itu penting. Communication, kemudian information. Yang ketiga misalnya ada entertainment. Nah, jadi ini dibagi ke dalam 3 paragraf yang dirincikan lebih lanjut. Misalnya komunikasi, sebagai alat komunikasi itu maksudnya seperti apa? Misalnya orang yang dari satu kota ke kota lain bisa terus berkomunikasi, atau bisa juga mengakses sosial media secara harian. Kemudian untuk informasi, smartphone juga bisa digunakan sebagai alat mencari informasi. Kemudian yang ketiga ada entertainment, dia bisa menjelaskan tentang game dan sebagainya. Jadi kemudian diakhiri dengan recommendation atau reiteration. Oke, dia bisa mengulangi bahwa smartphone is important because it can be used for communication, information, and entertainment. Alright, you can see the example below. See, you can read it. Right, that's all for today. I'd like to say thank you very much and see you.